Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ajeng Puspita dengan NPM 2040302012 Teknik Elektro A1. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan mengenai rangkaian elektronika, sinyal AC dan DC. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai sinyal AC dan DC. Ya, apa itu sinyal? Sinyal adalah besaran fisis yang berubah menurut waktu, ruang, atau variabel bebas lainnya. Sinyal listrik atau electrical signal adalah tegangan atau arus listrik yang membawa informasi. Sinyal dapat berupa analog maupun digital. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, di sini saya akan memberikan sedikit contoh sinyal AC dan DC. Ya, AC itu misalnya contohnya itu seperti kayak sinyal AC itu seperti baterai. Nah, kalau sinyal DC itu dia seperti laptop, komputer, radio, semacam itu ya. Kita masuk ke pembahasan berikut. Ya, sinyal analog dan digital. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua karakteristik terpenting yang dimiliki isyarat analog itu adalah amplitudo dan frekuensi. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh noise. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Selanjutnya, sinyal listrik AC. Sinyal listrik AC adalah arus yang mempunyai nilai yang berubah terhadap satuan waktu dengan karakteristik akan selalu berulang untuk periode waktu tertentu. Sinyal AC merupakan bentuk gelombang yang sangat penting dalam bidang elektronika. Alasan utama pengguna tegangan AC adalah karena kemudahan untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dengan arus yang rendah. Kemudian, dengan mudah tegangannya
dapat diturunkan dengan menggunakan transformator, yang dimana transformator ini dia itu untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Ya, selanjutnya sifat sinyal AC. Sifat sinyal AC yang pertama itu ada tegangan AC berubah-ubah potensialnya secara berkelanjutan dari positif ke negatif. Yang kedua, arusnya juga berubah-ubah dari arah yang satu ke arah lainnya secara berkelanjutan. Yang ketiga, satu set perubahan positif ke negatif itu disebut sebagai satu gelombang. Yang keempat, banyaknya gelombang yang berbentuk dalam satu detik itu disebut sebagai satu gelombang. Atau 1 Hz sama dengan 1 gelombang per detik. Dan yang kelima, sinyal tegangan sinus ideal itu biasanya dipresentasikan seperti pada gambar. Ya, gambarnya gambarnya nanti bisa dicari. Yang selanjutnya, sifat sinyal AC2. Amplitudo itu nilai tegangan maksimal yang dicapai sinyal. Peak voltage yaitu tegangan puncak positif ke puncak negatif, nilai idealnya adalah 2 kali amplitudo. Time period yaitu waktu yang dibutuhkan oleh suatu siklus gelombang. Selanjutnya, ya, di sini ada gelombang sinyal AC. Ya, berikut gambarnya. Di situ ada bentuk sinyalnya, dan di situ ada
gambar ini ya, gambar grafik gelombang. Nah, di sini ada voltage positif dan negatif. Dan yang positifnya itu dia berada di atas dan voltage negatifnya itu ada di bawah. Jadi gelombang dari 0 ini, gelombang di atas itu dia positif maksimum, dan yang gelombang ke bawah, nah itu adalah negatif. Nilai tegangan pada sinyal AC atau V sesaat. Nilai sesaat suatu tegangan atau arus adalah nilai tegangan atau arus pada sembarang waktu peninjauan. Nilai sesaat, tegangan, dan arus disimbolkan dengan huruf kecil V dan I. Selanjutnya, amplitudo sinyal AC. Amplitudo itu sama dengan VP, VP sama dengan Vmax. Dan untuk gelombang sinusoidal murni, nilai rata-rata ini akan selalu sama dengan 0,637 kali Vmax. Ya, ada gambarnya di situ. AC upright value atau nilai tegangan rata-rata AC ya, di situ nilai tegangan dijumlah dengan nilai tegangan dijumlah dan dirata-rata. VAVG sama dengan sigma nilai sampling V per N. VAVG sama dengan 0. Karena saling menghilangkan, sehingga biasanya hanya diambil satu sampling. Ya, seperti ini. Satu sampling. Sampling ini yang seperti ini, yang gelombang itu satu sampling yang bergaris-garis. Ya. Kenapa cuma diambil satu sampling? Supaya tidak nol, jadi hanya satu gelombang. Supaya nilainya supaya tidak nol itu, dia harus satu gelombang. VRMS atau tegangan VRMS itu nilai rata-rata tegangan AC itu sama dengan 0,637 kali Vmax. Adalah bukan nilai yang sama seperti untuk mensuplai DC. Hal ini karena tidak pasokan DC
yang konstan dan nilai tetap. Gelombang AC, ia akan terus berubah dari waktu ke waktu dan dia tidak memiliki nilai tetap. Nilai efektif gelombang sinus menghasilkan efek pemanasan I2 kali R yang sama dalam beban seperti yang kita harapkan untuk melihat apakah beban yang sama juga diberikan oleh pasukan DC konstan. Nilai efektif dari gelombang sinus itu dia lebih dikenal sebagai root mean square atau nilai RMS. Ya, kenapa root mean square RMS? Agar bisa dihitung nilai rata-rata satu full gelombang. Maka V of VG sama dengan 1/2 atau setengah gelombang, dan VRMS sama dengan full 1 gelombang. Selanjutnya, transformator. Tegangan listrik yang dihasilkan oleh PLN pada umumnya dapat mencapai puluhan hingga ratusan kV dan kemudian diturunkan menjadi 220 V atau volt. Seperti yang kita gunakan sekarang dengan menggunakan sebuah alat yang dinamakan transformator. Transformator adalah komponen listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf yang lain. Maksud dari pengubahan taraf yaitu seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC. Ataupun menaikkan tegangan dari 110 V AC ke 220 V AC. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik, yaitu AC. Selanjutnya yaitu masuk ke sinyal DC. Sinyal DC. Sinyal DC adalah sinyal yang mempunyai nilai tetap atau konstanta terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu yang berbeda, kita akan tetap mendapatkan nilai yang sama. Selanjutnya, sifat sinyal DC. Tegangan DC nilainya tetap
atau selalu positif atau negatif. Arusnya juga searah dengan nilai laju yang bisa berkurang atau bertambah. Sumber tegangan atau arus DC biasa digunakan untuk menyuplai rangkaian elektronika. Sumber DC yang nilainya konstan, steady, paling cocok untuk rangkaian listrik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop kah? N yang paling bawah. 5 tadi. And for all.